Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Saya sudah pakai si cabai rawit ini sekitar 2 mingguan dan saat inilah saya bercerita tentang pengalaman saya pakai handphone ini. Bagaimana pendapat saya tentang handphone ini kalau dipakai di tahun 2022 ini dan bagaimana kemampuan baterai di si cabai rawit ini. Ini dia review saya tentang iPhone 12 mini di tahun 2022. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu harga di handphone ini yang udah turun jatuh di harga awalnya dahulu. Dan handphone ini sudah discontinue ya karena alasan kurang lakunya di pasaran. Dari awal launching, handphone ini dibanderol di harga 13 jutaan untuk varian basic 64GB dan 128GB di 15 jutaan resmi Icebox. Dan saya dapatkan sekarang di 9 jutaan saja untuk varian 128GB. Kemudian kita bahas dari segi desain di handphone ini. Mungkin untuk para pecinta game nggak akan suka pakai handphone ini karena ukurannya. Tapi kalau kalian suka dengan handphone yang simple, compact, ini menjadi rekomendasi HP buat kalian. Selama pemakaian handphone ini, saya nggak pernah keluhin ukuran dan bodi di handphone ini. Enak dan nyaman. Sesekali kadang pas ngetik sih kadang ada kelirunya juga sih. Karena wajar, karena handphone ini sangat kecil. Kalau masalah frame ngotak nggak jadi masalah buat saya karena setiap pemakaian saya selalu pakaiin case di handphone ini. Lanjut kita ke masalah layar di handphone ini. Sebenarnya ini bukanlah layar terbaik yang dimiliki handphone iPhone di saat ini. Super Retina XDR OLED support HDR10 plus Dolby Vision. Maksimal kecerahan sampai 1200 nits dan untuk refresh rate cuma 60 Hz. Selama pemakaian nggak ada masalah yang saya keluhkan dalam hal layar di handphone ini. Cuma ukurannya saja yang terlalu kecil. Layar yang cuma berukuran 5,4 inch Full HD+. Saya rasa kurang untuk pemakaian multimedia di keseharian saya. Kalau untuk hasil warna sih sudah nggak ada komplain ya untuk dipakai di harian. Nggak ada kendala. Dan kalau kalian mau nyaman dalam memandangi layar di handphone ini yang berlama-lama, bisa aktifin untuk mode True Tone agar warna layar bisa menyesuaikan warna di sekitar dan lebih nyaman di mata. Lanjut kita ke bagian performa di handphone ini. Si cabai rawit ini adalah istilah yang cocok untuk handphone ini karena spesifikasi di handphone ini masih tergolong monster untuk tahun 2022. Chipset Apple Bionic A14, 5 nanometer, RAM 4GB, internal storage 64, 128 dan 256GB. Sistem operasi iOS 15.2.1, skor benchmark versi 9 didapatkan di angka 625 ribuan. Kalau dipakai cuma untuk keseharian sih masih overpower ya. Dipaksain buat main game dengan layar sekecil ini sih juga masih oke, masih super power. Pakai game PUBG M bisa sampai rata karena dengan frame rate yang sangat nyaman. Kalau untuk Genshin Impact di settingan high 60 fps sih awalnya masih lancar, tapi setelah 10 menitan dan keadaan HP mulai panas dia akan turun untuk FPS-nya. Kalau mau nyaman sih main di high 30 fps atau di bawahnya saja ya, agar FPS-nya lebih lancar lagi. Overall dalam segi performa untuk handphone ini sih nggak ada kendala, nyaman dan lancar. Oke, sekarang kita masuk dalam segi yang paling dimasalahin di handphone ini, yaitu adalah dalam segi baterainya. Secara spek di atas kertas, baterai di handphone ini cuma berkapasitas 2227 mAh, support 20 watt fast charging. Di pemakaian harian saya tanpa game bisa sampai SOT 5 jam kurang sedikit. Kalau ini sih tergolong awet ya karena baterai ini cuma 2227 mAh. Tapi kalau dipakai game sih udah kelar untuk handphone ini. Saya pakai untuk game PUBG M 30 menit di settingan HDR Extreme, WiFi only dengan suhu ruangan bisa berkurang sekitar 14%. Dan untuk Genshin Impact di settingan high 60 fps dengan keadaan suhu ruangan, baterai berkurang sekitar 24%. Sebenarnya ini sih imbang dari segi baterainya. Baterai di handphone ini memang cepat habis karena kapasitas yang kecil, tapi untuk durasi ngecharge di handphone ini juga lumayan cepat, jadi seimbang.
Kemudian kita masuk ke fitur-fitur yang ada di handphone ini yang berguna di tahun 2022 ini. Untuk NFC jelas ada di handphone ini. IP rating juga ada, tapi jangan sengaja dicelup-celupin di dalam air ya. MagSafe wireless charging bisa sampai 15 watt. Key magnetic wireless charging bisa sampai 7,5 watt. Koneksi 5G juga ada di handphone ini. Stereo speaker juga ada dengan kualitas sebagai berikut. Hal terakhir yang kita bahas adalah dari segi kameranya. Spek kamera di handphone ini memiliki setup dual kamera belakang dan satu kamera depan. 12 megapiksel f1.6 support OIS untuk kamera utama, 12 megapiksel f2.4 support OIS untuk ultrawide, 12 megapiksel f22 untuk kamera selfie-nya. Untuk maksimal perekaman di kamera belakang dan depan bisa sampai 4K 60 fps, dan untuk hasil kamera di banyak cahaya sih hasilnya natural, ciri khas iPhone banget, nggak ada komplain untuk kedua kamera, baik di kamera utama maupun di kamera ultrawide-nya. Dynamic range luas, detail dapat meski ada sedikit shifting color untuk kamera utama dan kamera ultrawide-nya, tapi nggak banyak. Di kamera depannya juga masih oke kalau di banyak cahaya. Di minim cahaya juga bisa diandalkan karena untuk semua lensa di handphone ini sudah dibekali dengan mode night mode. Kalau untuk hasil kurang oke, tinggal pakai night mode saja. Perekaman untuk iPhone 12 mini 4K 60 fps. Oke. Dan ini untuk ultrawide 4K 60 fps iPhone 12 mini. Oke. Kamera depan untuk iPhone 12 mini 4K 60 fps.
Hey, dadah. Dadah. Oke, dan sekarang adalah kesimpulan untuk iPhone 12 mini ini. HP ini sebenarnya enak sih, tapi selektif untuk orang-orang tertentu saja. Yang suka handphone dengan ukuran mini dengan performa yang monster, ini cocok buat kalian. Karena nggak banyak orang yang suka handphone yang berukuran mini seperti iPhone 12 mini ini. Dari segi performa, fitur, kamera, udah ini flagship banget. Tapi kalau kalian bener mau cari handphone ini, harus siap-siap bawa charger kemana-mana, karena baterai di handphone ini nggak tahan kalau dipakai kerja yang sedang ke arah yang berat. Oke, demikian saja review saya tentang iPhone 12 mini ini di tahun 2022 ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.